Nah, di sini kita bisa masukkan nama instansi kita ini di mana, kemudian kita masukkan nama lengkap kita. Nah, selanjutnya baiklah sobat-sobatnya, berikutnya kita akan berikan update informasi yaitu pengumuman penting dari Pan-RB kepada teman-teman tenaga honorer terkait tentang pendataan non-ASN 2022 dan juga langkah kedepannya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja beredar surat yaitu tertanggal 29 September 2022 dari Menpan RB dengan nomor sekian, yang mana disinilah perihalnya itulah tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang mana surat edaran ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, untuk detail suratnya sendiri ini adalah sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebelumnya tertanggal di 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi oleh Kementerian Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN.bkn.go.id dan Badan Kepegawaian Negara bersama dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertama-tama diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian dan juga lembaga pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat edaran surat Menpan RB dimaksud. Pendataan sebagaimana dimaksud nomor 1 itu dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Jadi sekali lagi di sini ditegaskan lagi teman-teman, yang mana untuk fungsi dan tujuan dari pendataan non-ASN ini bukanlah untuk menjadi pengangkatan ya, bukan untuk mengangkat dari tenaga honorer menjadi ASN. Namun tujuannya itu adalah untuk memetakan mengetahui jumlah tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah itu berapa, baik itu instansi pemerintah pusat maupun juga instansi pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai tanggal 30 September 2022 pukul 7:10 itu sebanyak yaitu 2.113.000 ya. Nah, ini orang yang telah terdiri dari 66.000 instansi pusat dan juga 522 ini teman instansi daerah. Berdasarkan telaahan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB nomor sebelumnya ini. Nah, berdasarkan data tersebut dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang mana di sini disebutkan untuk poin yang A yaitu bagi instansi yang telah melakukan input data itu wajib melakukan verifikasi dan juga validasi kembali ya, memastikan bahwa data tersebut itu sesuai dengan surat Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN ini agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut itu sesuai dengan surat Menpan RB tertanggal 22 Juli. Nah, hasil verifikasi dan validasi yang dimaksud di poin A dan juga poin B ini wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari ya, 5 hari kalender, dan paling lambat ini tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Nah, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender dan paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 di sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Kemudian data final hasil verifikasi dan validasi nanti wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang mana nanti ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Jika data final itu tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN.
Selanjutnya dalam hal pejabat pembina kepegawaian, di sini memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan masing-masing. Selanjutnya apabila kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpar RB tertanggal ini, di sini nanti akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik itu pimpinan unit kerja maupun juga pejabat pembina kepegawaian. Jadi itulah teman-teman terkait tentang pendataan non ASN, dan tentunya teman-teman di sini sudah mengikuti semua ya, karena untuk portalnya ini sepertinya sudah ditutup tanggal 30 September kemarin. Selanjutnya di sini ketika teman-teman ingin memantau untuk progresnya, kalian bisa masuk ke pendataan non ASN bkn.go.id. Saat ini tampilannya ini sudah menjadi seperti ini ya. Nah, di sini ada tahap prafinalisasi. Tahap prafinalisasi pendataan tenaga non ASN. Yang mana di sini pendataan tenaga non ASN per 30 September telah masuk. Nah, di sini daftar tenaga non ASN dilihat pada web kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non ASN yang belum terdata dapat melapor pada menu lapor di bawah ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkan, misalkan di sini teman-teman masuk dalam kategori ini, kalian bisa klik non ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Ini bisa kita klik. Nah, selanjutnya di sini akan ada tampilan yang seperti ini ya. Jadi inilah merupakan pusat bantuan bagi pelamar yang setelah uji publik ini ternyata kita kok nggak terdaftar gitu kan. Nah, di sini kita bisa masukkan nama instansi kita ini di mana, kemudian kita masukkan nama lengkap kita. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nomor induk kependudukan. Ini adalah di sini nanti untuk yang instansi, kemudian kita isikan nama lengkap. Berikutnya adalah nomor induk kependudukan, kemudian nama jabatannya, kemudian di sini tanggal lahir, dan selanjutnya unit kerja. Nah, berikutnya di sini kita scan file SK ya. Nah, kita upload yaitu file scan SK. Dengan cara kita bisa klik di sini ya teman-teman. Nah, untuk ukuran maksimalnya ini ketika teman-teman nggak masuk dalam data uji publik. Nah, di sini untuk maksimal 1 MB, filenya adalah PDF atau image JPG. Nah, ini adalah kita mengupload SK minimal 1 tahun sebelum 31 Desember ya, dengan pembiayaan langsung dari APBD. Nah, berikutnya di sini kita bisa masukkan yaitu kode captcha-nya, kemudian teman-teman bisa klik submit. Nah, kemudian di sini ada yaitu untuk pusat bantuan teman-teman. Inilah pusat informasi dari helpdesk di pendataan non ASN 2022, yaitu sini ada akun Twitternya, kemudian YouTube-nya, kemudian Instagram dan juga Facebook. Soalnya di sini juga ada berbagai macam menu. Ini adalah untuk mengecek di bagian pengaduan. Kemudian berikutnya di sini kita bisa mengecek status pengaduan yang sebelumnya ini sudah kita lakukan, itu adalah pada bagian ini ya. Jadi setelah kita mengadu, kita dapat nomor tiket, kita masukkan di sini, kemudian kita klik cari apakah sudah ditanggapi ataukah belum. Kemudian di sini untuk aduan non ASN ini adalah enggak terdaftar, kemudian laporan aduan, kemudian THK 2 ini adalah tanggal lahir tidak sesuai, kemudian nama tidak sesuai, non ASN. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk data utamanya, ketika di sini ada permasalahan, maka teman-teman bisa cek pada bagian ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.